Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Astri Salupalunan, Kusnul Fatimah, Aulia Wahyuningsi, dan Elizabeth Oktamelinda. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai studi kelayakan usaha. Adapun usaha kami yaitu makanan tradisional botok tempe. Dalam melakukan tahapan studi kelayakan usaha, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu penemuan ide usaha. Mengapa kami mengambil botok tempe sebagai usaha kami? Karena dari yang kami lakukan atau kami lihat-lihat pada zaman saat ini jarang orang yang menjual botok tempe, padahal peminatnya pada zaman saat ini masih cukup banyak, terutama di kalangan ibu rumah tangga. Sehingga dengan menjual botok tempe ini dapat memenuhi kebutuhan manusia dari segi makanan. Kemudian tahapan atau langkah yang kedua yaitu tahap penelitian. Dari tahap penelitian yang telah kami lakukan, kami telah melakukan dari mulai mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil, dan membuat laporan hasil. Dari hasil kajian di lapangan yang telah kami lakukan, dapat kami kumpulkan data bahwa pada zaman saat ini itu penjual botok tempe ini sudah jarang sekali. Adapun itu paling cuma satu-satu dan sangat jarang sekali ada di kalangan masyarakat. Padahal peminatnya pun sampai saat ini masih cukup banyak diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan keluarga atau ibu rumah tangga. Sehingga kami memutuskan untuk menjual atau berusaha botok tempe ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, dalam tahap ini kita akan melakukan proses membandingkan hasil laporan studi kelayakan dari masing-masing ide produk. Nah, ide produk yang kami akan buat yaitu pembuatan botok. Nah, hasil evaluasi ini biasanya itu berupa beban biaya yang akan ditanggung untuk setiap ide, serta prediksi keuntungan yang akan diperoleh. Nah, dari usaha ini kami memiliki modalnya itu yang akan kami keluarkan 31.000. Nah, produk yang akan dipasarkan itu 40 biji. Jadi harga per bijinya itu 3.000. Dan hasil yang akan kami dapat itu 120. Nah, untuk penjualan sendiri itu bisa dijual untuk ke semua jenjang umur. Jadi penjualan botok ini itu sangat besar peluangnya. Selanjutnya kita masuk di tahap pengurutan usaha yang layak. Nah, sebelum kami memilih menjalankan suatu usaha, kami memberikan opsi-opsi usaha yang layak untuk kami jalankan, termasuk botok tempe ini. Setelah berdiskusi dan menimbang-nimbang, kami memutuskan bahwa botok tempe ini layak untuk dijalankan sebagai usaha. Adapun beberapa kriteria kenapa memilih botok ini adalah yang pertama, peluang botok tempe ini masih cukup besar di pasaran. Persaingan di luar sana belum ketat. Yang kedua, cita rasa dari produk kami ini khas, berbeda dari yang lain atau unik. Yang ketiga, kami akan memasarkan produk kami ini ke rumah makan yang dapat kami gunakan untuk media pengenalan bahwa produk kami itu dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang keempat, harga yang murah dan terjangkau. Jadi harga yang murah dan terjangkau ini dapat menarik pelanggan untuk bisa membeli produk yang kami jual. Terus yang kelima, nilai gizi yang cukup tinggi sebagai menu makanan di rumah.
Terus yang kelima, selanjutnya kami akan membuat inovasi yang lebih kreatif untuk menarik pelanggan dengan memadukannya dengan berbagai rasa. Selanjutnya itu tahap rencana pelaksanaan usaha. Jadi, setelah tadi tuh kami menentukan ide usaha yang ingin kami buat, maka kami langsung, rencanakan pelaksanaan usaha. Jadi di rencana pelaksanaan usaha ini kami mulai menentukan tempat usaha. Nah, tempat usaha lalu kami juga mulai menentukan, para pekerjanya, lalu kami mulai merencanakan atau menentukan, modal yang ingin kami gunakan, lalu juga kami mulai, berinteraksi atau mulai, mencari cara untuk mempromosikan, produk kami ini. Lalu yang selanjutnya itu tahap pelaksanaan usaha. Jadi tadi itu sudah rencana pelaksanaan usahanya, maka di saat ini di mana kami mulai melaksanakan usahanya. Jadi dalam, tahap pelaksanaan usaha ini, kami, memperoleh uang itu dari pribadi masing-masing untuk, menjalankan usaha ini. Lalu kami juga menggunakan sumber daya manusia, tapi, di mana di sini kami, eee, mem memulai karena kami masih memulai usaha. Jadi untuk sekarang ini kami hanya mengelolanya sendiri. Lalu juga, kepemilikan ini tuh, kepemilikan kami bersama. Nah, di sini juga kami, melaksanakan pemasarannya. Jadi pemasaran yang kami menggunakan itu yaitu media sosial, ya seperti Facebook, Instagram, WA, lalu juga kami bisa, menitipkan produk kami ke warung-warung atau kami bisa langsung mempromosikannya langsung, eee, kepada tetangga atau orang-orang sekitar. Lalu, target yang akan kami capai itu kisaran 40 biji per hari. Lalu, eee, dalam, penjualan 40 biji per hari itu, bisa kami dapat kisaran 89.000. Jadi, eee, kami dapat dari 40 biji per hari itu, maka kami memperoleh 89.000. Nah, untuk, pengeluarannya itu atau modalnya itu 31. Jika dikurang 31 kurang 89 itu kisaran 53.000 keuntungan yang kami dapat dalam satu hari. Eee, jika di jika kami menjual 40 biji, tapi jika kami tidak sampai menjual 40 biji, maka akan dipotong juga. Jadi, itulah pelaksanaan usaha, yang sudah kami targetkan atau yang akan kami laksanakan. Oke, sekian dari, presentasi kami atau penjelasan produk kami. Kami ucapkan terima kasih.